Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menggambarkan perjalanan ibadah haji mulai dari berangkat sampai kembali ke rumah. Pertama, jemaah haji berangkat dari rumah menuju KBIH, berdoa sebelum berangkat. Sesampainya di KBIH, berdoa kembali dan berangkat menuju embarkasi. Bagi yang mandiri bisa langsung berangkat dari rumah menuju embarkasi. Sesampainya di embarkasi, jemaah mengikuti upacara penerimaan, pemeriksaan kesehatan, dan melakukan cek kelengkapan dokumen. Di embarkasi, jemaah akan menerima paspor, pilang identitas, dan living cost sebesar 1.500 rial Saudi. Dokumen disiapkan dalam satu tas bersama obat-obatan dan lain-lain. Setelah beristirahat dan menginap selama di embarkasi, selanjutnya jemaah berangkat naik bus menuju bandara keberangkatan haji. Di bandara, jemaah harus siapkan paspor dan tiket pesawat untuk nanti diperiksa pada saat akan naik ke pesawat. Setelah menempuh perjalanan di dalam pesawat terbang selama 9 jam 25 menit, akhirnya sampai di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Keluar dari bandara, jemaah akan diperiksa kembali oleh petugas. Selanjutnya, jemaah akan diarahkan menuju bus yang sesuai dengan nomor yang tertera di dokumen atau menempel di paspor. Menuju bus yang sesuai dengan nomor tertera dokumen atau menempel di paspor. Nanti ada petugas yang mengarahkan. Diusahakan agar tidak terpisah dari rombongan. Jika akan ke toilet, agar segera melapor kepada panitia atau ketua rombongan atau ketua regu. Karena setiap bus punya nomor rute masing-masing sesuai dengan kloter jemaah haji. Setelah melewati padang pasir, melalui jalanan Arab Saudi yang panas sepanjang kurang lebih 95 km dari Jeddah menuju Mekah, akhirnya jemaah sampai di hotel dengan jarak tempuh sekitar 2 jam karena 2 kali bus melakukan pemeriksaan di 2 titik pemeriksaan. Sesampai di hotel tempat menginap di Mekah, jemaah segera melapor ke panitia bersama ketua rombongan atau ketua kloter untuk mengetahui nomor kamar. Nomor kamar sudah disediakan panitia haji di meja lobi hotel. Masing-masing kamar rata-rata diisi oleh 4-6 orang tergantung luas kamar. Kebanyakan diisi 4 orang, sedangkan 5-6 orang biasanya adalah kamar yang pojok. Pastikan fasilitas kamar ada kulkas, TV, pemanas air, dan banyak sekali air minum dalam kemasan, termasuk air jam-jam. Jemaah diberikan makan 3 kali sehari dalam bentuk catering seperti ini. Selain makanan, juga diberikan buah seperti pir, apel, jeruk, dan pisang. Rasa makanannya memang agak kurang pas untuk orang Indonesia seperti kita. Maka sebaiknya bawa lauk tambahan dari tanah air seperti kacang ikan asin atau kentang balado. Area sekitar hotel sebaiknya kita ingat, terutama nomor hotelnya. Hal ini untuk menghindari salah jalan atau salah hotel tempat menginap setelah bepergian ke Masjidil Haram. Perlu diperhatikan bus yang dipakai dan terminal sebelah mana di area Masjidil Haram. Setelah beristirahat sebentar di hotel, lanjut ke Masjidil Haram menggunakan bus jemputan untuk melaksanakan tawaf qudum. Setelah itu lanjut melaksanakan sa'i. Setelah beberapa hari, jemaah mendapatkan tiket gelang untuk naik bus melanjutkan ibadah di Ar-Muzna, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan lempar jumroh di Mina. Untuk ke Ar-Muzna, kita cukup membawa perlengkapan secukupnya saja. Jemaah menginap semalam di Arafah selama di pemondokan ini. Esok harinya adalah hari wukuf, melakukan sholat jamaah, ngaji, dan berdoa. Besok sorenya menjelang malam, jemaah naik bus lagi menuju Musdalifah. Selama mabit di Musdalifah, jemaah mengumpulkan kerikil untuk bekal lempar jumroh di Mina. Waktu mabit hanya beberapa jam saja, rata-rata antara 2-3 jam.
Selesai mabit, jemaah dibawa bus menuju pemondokan di Mina. Umumnya, jemaah beristirahat dulu, kemudian melakukan lempar jumroh yang jauhnya kira-kira 4,4 km dari pemondokan. Selama beberapa hari, atau tepatnya 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, jemaah melakukan perjalanan menuju Jamaroh untuk lempar jumroh. Selesai lempar jumroh di Mina, jemaah melakukan tahallul. Jemaah selanjutnya kembali ke hotel dan melakukan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram di Mekah. Total hari di Mekah lebih dari sebulan, termasuk di Ar-Muzna. Selama hari-hari tersebut, jemaah melakukan berbagai kegiatan seperti ziarah dan umroh. Ziarah ke berbagai tempat seperti kota Taif, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Kemudian di Jeddah, Masjid Kisos, pantai, dan lain-lain. Serta di Mina, di Jabal Nur. Selama ziarah, jemaah dapat berbelanja oleh-oleh. Hari terakhir di Mekah, jemaah melaksanakan tawaf wada. Selanjutnya, melakukan perjalanan berangkat ke Madinah. Di Madinah, hotel jemaah tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kegiatan sehari-hari adalah melakukan arba'in. Jangan pernah terlewat sholat 5 waktu selama 8 hari berjamaah di Masjidil Haram. Dan tidak boleh masbuk. Selain itu, memanfaatkan waktu untuk menuju Raudhah. Selama di Madinah juga melakukan ziarah ke beberapa tempat seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, kebun kurma. Menjelang hari terakhir, jemaah harus menyiapkan koper bagasi untuk dibawa terlebih dahulu ke bandara. Ingat, hanya 30 kg saja maksimal. Selanjutnya ke bandara dan terbang ke tanah air. Sesampai di bandara di tanah air, lanjut diantar bus menuju embarkasi keberangkatan. Di embarkasi hanya sebentar, berikutnya lanjut ke KBIH atau langsung pulang bagi jemaah mandiri. Dari KBIH, jemaah selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan menikmati makanan khas tanah air. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.